Jika kita dari Jeddah ke Mekah, dari Mekah ke Jeddah, kita akan melewati dua gerbang utama yang terletak di highway, yaitu gerbang Lengkung dan gerbang Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel kesayangan kita, Arsal Bagindo. Pertemuan kita kali ini kami akan berbagi pengalaman atau sharing serta memberikan tips jika Anda akan melaksanakan trip di Kota Mekah atau yang dikenal juga dengan City Tour, baik di Makkah maupun di Madinah. Saudaraku, mengingat kita sekali-sekali cuman ke Makkah dan Madinah, atau mungkin sekali seumur hidup, tidak ada salahnya kita juga melaksanakan City Tour, melihat kondisi Makkah dan Madinah, dan juga mengunjungi tempat-tempat bersejarah tentang lahirnya agama Islam dan perkembangan Islam di kedua kota tersebut. Saudaraku, daerah yang menjadi objek kunjungan City Tour, terutama para jemaah haji, ada dua. Yang pertama adalah dari Makkah ke Jeddah, dan yang kedua adalah dari Makkah ke Taif. Kedua-dua daerah tersebut sangat menarik untuk dikunjungi karena ada nilai sejarah yang tempat kita kunjungi tersebut. Saudaraku, mungkin Anda bertanya-tanya, siapa yang memfasilitasi City Tour di Makkah tersebut? Jawabannya adalah rombongan kita masing-masing. Kenapa? City Tour di Makkah tidak difasilitasi oleh PPIH yang ada di Makkah. Sementara itu, untuk di Madinah, City Tour difasilitasi oleh PPIA yang ada di Madinah atau yang berada di daerah kerja Madinah. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana caranya kita mencari bus termasuk juga tour guide-nya? Anda tidak perlu pusing-pusing. Kenapa, Pak? Para mukimin yang sudah berpengalaman melaksanakan City Tour akan menawarkan City Tour kepada ketua kloter, minimal ketua rombongan, ya kan, untuk ber-City Tour. Sekarang tergantung dari kita. Kita perlu negosiasi, harus pintar-pintar negosiasi. Berpedoman pada pengalaman kami City Tour ketika itu, kami sebanyak 40 orang dikenakan 100 rial per orang. Artinya City Tour melalui jalan darat pakai kendaraan bus yang mewah, yaitu sewanya adalah 4.000 rial. Sudah termasuk di dalamnya adalah tour guide-nya. Saudaraku, kali ini kami berbagi pengalaman kepada pemirsa sekalian, yaitu perjalanan berkeliling di kota Makkah dan dilanjutkan ke Jeddah. Rombongan kami memilih ke Jeddah
dengan tujuan, yaitu pertama kami ingin lewat di bawah gerbang Lengkung dan gerbang Quran yang terkenal itu. Di samping itu kami ingin menikmati jalan mulus 4 jalur kiri dan kanan sambil memandang penghijauan kiri kanan jalan, dan sepanjang perjalanan juga kita akan menikmati padang pasir dan padang batu. Selanjutnya saudaraku, di Jeddah kami juga mengunjungi Laut Merah, Masjid Qisas, yaitu tempat eksekusi mati para penjahat, dan sekarang ini sudah dipindah ke samping kanan gerbang Quran. Dan di Jeddah itu juga kami juga melihat sepeda Nabi Adam, kuburan panjang nenek moyang kita Siti Hawa, dan terakhir kita istirahat sambil shopping di toko berbahasa Indonesia dan menikmati masakan Indonesia asli, yaitu di warung Bang Udin di Jeddah, dan semua menu Indonesia yang kita rindukan selama berada di Mekah ada di sana, mulai dari nasi goreng, bakso, mie, gado-gado, dan lain sebagainya, dengan harga rata-rata 20 rial per porsi. Oke saudaraku, untuk lebih jelasnya silakan Anda tonton video ini sampai selesai, dan saya berharap jangan di skip, takut nantinya akan tidak utuh informasi yang ada dalam video ini Anda tonton. Dan kepada saudara sekalian, bagi yang belum mensubscribe video ini, channel ini, kami berharap Anda mau melakukannya, dan selamat menonton. Para pemirsa dan saudaraku semua, kami rombongan yang akan menuju Jeddah start jam 7 pagi dari hotel masing-masing menuju jalan tembus, yaitu terowongan di sekitar kota Makkah. Sebentar lagi kita akan memasuki terowongan di Mekah ini. Banyak sekali terowongan, sehingga Makkah bisa dikatakan sebagai kota terowongan. Dalam perjalanan ini, saudaraku, kita akan banyak memasuki dan keluar terowongan yang berada di sekitar Makkah Al-Mukarramah. Kita ingin menikmati terowongan ini. Saudaraku, beginilah kondisi jalan dan terowongan di sekitar kota Makkah. Banyak sekali terowongan, dan ini adalah merupakan jalan tembus menuju highway atau jalan tanpa hambatan, tapi bukan jalan tol. Highway ini adalah jalan bebas hambatan dengan 4 jalur kiri dan kanan. Dan sekarang saudaraku, kita akan memasuki gerbang pertama highway, yaitu gerbang Lengkung, masih di kota Makkah. Di kota Makkah ini sekarang sudah banyak terdapat jalan layang bersimpang siur. Dan jika Anda ke Mekah 10 tahun yang lalu, maka Anda belum menemukan jalan layang yang sekarang ini berada di Makkah.
Oke, saudaraku, sebentar lagi kita akan sampai di gerbang Al-Quran. Dan di sebelah kanan ini, di padang pasir sebelah kanan ini adalah di mana dilakukan eksekusi bagi penjahat atau hukuman mati bagi penjahat. Ini adalah padang pasir yang panas, panas dari atas, dan juga pasirnya panas. Sehingga di sini hawanya sangat panas. Dan namun begitu kita masih dapat melihat ada penghijauan di kiri kanan jalan ini. Dan suatu kemajuan yang tidak terpikirkan sebelumnya di Kota Mekah bisa ada penghijauan seperti ini. Mati bagi penjahat yang dihukum. Dan akhirnya sebagai kita tambahan informasi perlu kami informasikan kepada Jeddah pemirsa semua bahwa yang laut pertama merah kali yang kami dimaksudkan di kunjungi sini di kota bukan Jeddah laut itu merah adalah waktu kami zamannya Nabi Musa, ke tetapi laut merah merah. ini dikatakan laut merah Laut jika merah di ini ketinggian bukanlah akan laut pada malam merah hari akan terlihat yang laut ini merah ada pada karena ada zamannya benda di dalamnya Nabi yang Musa. memancarkan Tetapi warna laut merah ini dikasih julukan laut saudaraku, merah inilah karena dia ada sesuatu Masjid benda Qisas yang tidak bisa dipergunakan dilihat lagi. dari ketinggian membuat laut ini menjadi merah kelihatan dari atas. Dan selanjutnya kami sampai di Masjid Qisas. Masjid Qisas ini adalah masjid di mana di belakang masjid ini terdapat sebuah tempat eksekusi mati bagi para penjahat yang dilakukan setiap hari Jumat. Dan sekarang ini Masjid Qisas sudah tidak berfungsi lagi. Sudah tidak difungsikan lagi. Selanjutnya kami mengunjungi sepeda raksasa yang disebut juga sebagai sepeda Nabi Adam. Tidak tahu dari mana asal sepeda ini. Dan berikutnya kami menuju ke kuburan Siti Hawa, yaitu bisa juga dikatakan kuburan terpanjang kali di dunia. Dan panjangnya lebih kurang 30 sampai 40 meter. Dan yang terakhir kunjungan kami adalah ke pusat belanja di Jeddah, di mana terdapat banyak toko-toko dengan menggunakan bahasa Indonesia. Dan begitu juga kami terakhir menikmati masakan Indonesia yang tersedia di pusat kota Jeddah, yaitu warung Mang Udin. Anda bisa di sini makan gado-gado, makan nasi goreng, dan makanan-makanan Indonesia asli dengan 20 rial.